Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena pada pagi hari ini Allah telah memberikan kita kesehatan, telah memberikan kita kesempatan untuk meneruskan kajian rutin kita, kajian Ilmuddin Ad-Daruri, yang insyaallah untuk pagi hari ini kita akan meneruskan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan macam-macam riba. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca surat Al-Fatihah yang tujuannya semoga kita yang masih hidup Allah Ta'ala mudahkan segala urusannya, baik urusan dunia dan akhirat. Kemudian yang meninggal juga Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya, serta kuburannya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadihin niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga kita mengingatkan terutama pada diri saya sendiri dan para jamaah sekalian untuk selalu menghadirkan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam pengajian ini. Semoga Allah Ta'ala membalas kita dengan balasan yang setimpal, dan ini semoga menjadi ladang bagi kita di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin kita sudah menjelaskan tentang macam-macam riba. Jadi riba itu termasuk dosa yang paling besar, minal kabair, termasuk bagian-bagian dosa yang besar. Maka kita harus mengetahui hukumnya supaya kita tidak terjatuh padanya. Kemarin kita sudah menjelaskan riba ada 4 macam. Yang sudah kita jelaskan ada namanya ribal yad. Jadi di sini kemudian ribal yad, kemudian ribal fadl, kemudian riba an-nasa. Jadi ada 3 kemarin kita sudah jelaskan: ribal yad, ribal fadl, riba an-nasa. Ketiga-tiganya ini dinamakan riba karena ada unsur atau illat riba kemarin. Jadi kita tentukan ada 2 illat, ada 2 sebab yang menjadikan seseorang itu bisa terjatuh kepada riba. Yang pertama adalah an-naqdain, an-naqdan. Apa an-naqdan itu? Emas dan perak. Emas dan perak. Kedua illatnya itu adalah makanan, at-ta'am, al-mat'umat, perkara-perkara yang dimakan. Jadi kalau ada 2 orang yang transaksi, kemudian masing-masing itu mempunyai illat riba, kemudian ribanya itu illatnya sama, maka ketahuilah bahwasanya di situ ada potensi untuk terjatuh kepada riba. Maka tentunya kita mengingat lagi supaya tidak terjatuh kepada riba. Kalau itu sama sama jenisnya, maka disyaratkan 3 syarat. Pertama adalah serah terima barang di majelis akad, kemudian tidak menyebutkan tempo dalam akad, kemudian harus sama ukuran dan takarannya. Kenapa ditentukan ini emas dan perak? Karena itu ada hadisnya, ada disebutkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Kemudian yang terakhir, jadi kalau orang tersebut itu tidak memenuhi persyaratan, umpamanya dia itu ketika di majelis akad
dia menyebutkan tempo, maka dia terjatuh pada riba namanya riba an-nasa. Atau ketika di majelis akad itu salah satu dari mereka itu tidak serah terima barang atau keduanya, maka itu terjatuh pada ribal yad. Kemudian kalau ada kelebihan tidak sama ukurannya, maka itu namanya riba al-fadl. Nah, riba al-fadl. Sekarang kita akan menjelaskan ribal qard. Jadi ini yang paling banyak semenjak dulu sampai sekarang. Itu yang paling terkenal, yang paling masyhur itu adalah riba karena ada hutang, karena menghutangi, unsur hutang. Kata Nabi SAW, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Jadi setiap hutang yang menarik, menimbulkan kemanfaatan, baik bagi orang yang menghutangi atau bagi orang yang menghutangi dan orang yang dihutangi, maka itu namanya riba. Ribal qard. Riba karena ada unsur hutang. Ya, kita biasanya kan tahu riba, biasanya contohnya adalah saya menghutangi kamu 1.000, tapi syaratnya kamu harus mengembalikan 11.000, atau kamu kembalikan 1.100, atau kamu kembalikan 1.200, meskipun sedikit. Kok di situ ketika menghutangi dalam akad itu disyaratkan ada manfaat, baik berupa nominal seperti yang kita jelaskan, maka itu hukumnya riba. Maka itu hukumnya haram. Orang itu kan tujuan menghutangi itu apa? Untuk memberikan kelonggaran kepada orang yang membutuhkan, kan gitu kan. Jadi orang yang butuh mendesak sekali kan, karena mungkin nggak ada beras yang dibeli untuk makanan atau untuk sesuatu yang mendesak. Kemudian ada orang yang mampu, ada orang yang lebih. Lah orang yang lebih ini ketahuilah bahwasanya ada ladang untuk dia. Untuk apa? Untuk dia itu berbuat baik, membantu kepada sesama. Uangnya tidak hilang, uangnya tetap. Cuma karena dia membantu dengan persyaratan-persyaratan yang disebutkan dalam syara, maka dia akan mendapatkan pahala. Tujuannya kan begitu. Saya menghutangi kamu berapa? 100 juta. 100 juta udah pakai kamu, nanti semampu kamu bayar. Itu kan adalah untuk supaya apa? Supaya memberikan kelonggaran kepada yang membutuhkan. Karena kita tahu bahwasanya semua ini adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta kita dan yang kita miliki itu kan adalah sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan. Kalau harta yang kita miliki itu adalah sesuatu yang digunakan pada yang disyariatkan oleh agama, maka akan mendapatkan pahala. Tapi kalau sebaliknya, tidak harus memberi, umpamanya tidak harus memberi, ada jalan lain untuk membantu yang lain dalam kesulitan, supaya dia itu kesulitannya itu teratasi. Tidak harus memberi. Apa itu menghutangi? Dengan cara menghutangi itu kan kembali lagi barangnya kan, tidak memberikan, tidak hilang begitu. Tapi itu ada syarat-syaratnya. Di antaranya itu tidak boleh seseorang itu mensyaratkan untuk ada manfaat ketika mengembalikan. Dalam akad disebutkan kamu kalau mengembalikan tambah ya. Umpamanya setiap hari 1.000, terlambat 2 hari 2.000, terlambat 1 bulan 30.000, terlambat 1 tahun hangus. Umpamanya, maksudnya hangus itu semua barang-barangnya itu diambil sama dia. Itu nggak boleh, disita, nggak boleh, haram hukumnya.
Kenapa? Karena tujuan dari menghutangi itu adalah untuk membantu, supaya melonggarkan keadaan orang yang butuh dalam keadaan darurat. Itu. Makanya tidak boleh ketika seseorang menghutangi, ada kelebihan rezeki, kemudian apa? Kemudian dianya itu mengambil manfaat dari kesulitan orang lain. Itu tidak boleh, haram dan termasuk dosa besar. Jadi menghutangi kemudian mensyaratkan manfaat, baik manfaat itu berupa nominal seperti yang kita jelaskan tadi, atau tidak berupa nominal. Tidak berupa nominal itu seperti umpamanya begini, saya menghutangi kamu 100.000, kamu bisa mengembalikan enggak dalam waktu dekat? Enggak bisa. Ya gini aja, kan rumah kamu kan kosong, saya tempati dulu sebulan dengan harga sekian, harganya itu di bawah standar, biasanya 500.000 jadinya 100.000. Kenapa? Karena hutang. Sekali lagi karena hutang, kembalinya ke hutang karena faktor hutang. Atau ada orang umpamanya ini ada uang saya hutangi kamu, tapi motor kamu itu diletakkan di sini, saya pakai gratis umpamanya, sama. Ataupun rumahnya gratis saya tempatin karena bersih umpamanya, saya tempatin gratis karena hutang. Jadi mensyaratkan manfaat, jadi mensyaratkan ketika akad manfaat itu kembali kepada orang yang menghutangi, atau orang yang menghutangi dan orang yang dihutangi umpamanya, kedua-duanya, maka itu hukumnya haram, tidak boleh. Nah, tidak boleh. Berbeda kalau umpamanya ada seseorang tersebut itu mengembalikan tambahan karena rasa terima kasih, bukan termasuk dalam akad. Bukan dimasukkan ketika saya hutangi kamu sekian, kemudian kembalikan 1 bulan, udah saya terima. Tidak masukkan ketika itu. Akan tetapi karena rasa terima kasih dia, ketika apa? Ketika dia mendapatkan rezeki yang banyak. Kan biasanya itu kesulitan datang tiba-tiba kan. Datang tiba-tiba, kemudian ada orang yang menghutangi, itu kan rasa syukurnya Masya Allah. Rasa syukur. Biasanya umpamanya kayak begini. Orang punya hutang pada rentenir umpamanya. Kemudian umpamanya 100 juta. Kemudian 1 bulan lagi diperingatkan kalau umpamanya nggak dibayar 100 juta maka motornya akan saya ambil. Kemudian ada orang yang baik hati. Nanti kan kalau nggak dibayar dalam waktu 1 bulan, berarti apa? Berarti nanti motornya kan hilang kan? Kan butuh kepada orang yang menolong dia, membantu dia supaya membantu supaya menyelesaikan permasalahannya itu. Tiba-tiba ada orang yang mengutang, udah ini saya hutangi kamu 100 juta umpamanya. 100 juta. Terserah kamu membayarnya kapan. Terserah kamu. Kan itu kan syukur itu kan. Yang asalnya kesulitannya yaitu motornya hilang, jadinya bahagia. Kenapa? Karena mendapatkan bantuan dari orang lain yang itu bisa membantu dia untuk melonggarkan kesulitan. Kan rasa terima kasihnya kan banyak ketika itu. Nanti seandainya tidak ada orang yang mengutangi, misalnya motornya, apalagi motornya CBR umpamanya, motornya yang bagus-bagus begitu kan, maka tentu rasa terima kasih itu ada pada dirinya. Kemudian pada suatu ketika sudah banyak rezeki, dikembalikan dia berpikir, iya ya, saya itu dulu seandainya tidak ada orang yang menghutangi ini, bapak ini, si Umar, niscaya motor saya ini akan hilang. Tapi karena ada Pak Umar ini membantu saya untuk melunasi hutang, jadinya tidak ada yang hilang. Nah, saya tambahinlah umpamanya seperti itu. Maka itu tidak apa-apa. Itu bukan riba. Bahkan itu ditekankan oleh baginda Nabi SAW untuk memberikan
nyauri hutang, istilahnya bahasa Jawa itu, mengembalikan hutang itu dengan baik. Dengan baik itu ya begitu itu tadi, tidak mensyaratkan dalam akad, akan tetapi ketika dia ada rizki tidak memaksa bagi dia untuk memberikan sesuatu kelebihan, karena memang rasa terima kasih yang ada pada dirinya kemudian ia tambahin, maka itu tidak apa-apa, begitu. Termasuk riba itu adalah biasanya yang terjadi pada petani. Jadi saya hutangi kamu, tapi dengan syarat nanti hasil panenannya itu dijual ke saya dengan harga yang standar, miring, karena hutang tadi. Atau biasanya itu apa? Biasanya menghutangi pupuk. Pupuknya dari saya hutangin, kemudian nanti hasil panennya jual ke saya, begitu. Jadi disyaratkan dalam akad seperti itu. Itu juga termasuk riba. Termasuk juga ketika seseorang tersebut ketika seseorang yang menghutangi, kemudian dia itu kayak semacam menyewakan rumah, seperti yang kita jelaskan tadi. Jadi saya hutangi kamu 100 juta, tapi nanti tanah ini saya garap ya. Tanah ini saya garap dengan harga yang di bawah. Tapi karena hutang, begitu. Jadi itu tidak boleh. Jadi itu termasuk riba. Riba yang ada unsur hutang. Jadi sebabnya itu karena menghutangi. Jadi sekali lagi tujuan menghutangi itu supaya membuat orang lain itu melonggarkan kesulitan dia, bukan malah menjadikan tambah sulit. Tidak boleh seperti itu. Kemudian termasuk riba lagi itu biasanya orang itu mengambil manfaat ketika ada jual beli kredit. Kalau jual kredit itu pada asalnya boleh, selama orang itu jelas ketika dia itu akad jual beli, apa yang ia ambil itu jelas. Artinya begini, umpamanya ini motor saya ini saya jual kalau kontan itu 20 juta. Tapi kalau ngeredit itu menjadi 25 juta. Kemudian ketika dia mengambil barang, dia mengatakan saya ambil kontan, langsung dibayar cash. Maka itu hukumnya boleh, bukan riba. Sekali lagi itu bukan termasuk riba. Jadi banyak orang yang menganggap bahwasanya kalau kredit itu kalau hanya seperti yang kita jelaskan itu hukumnya riba, kayak seperti ngeredit rumah, ngeredit begitu. Saya kan biasanya kan ada dua nominal, ada dua jual beli. Ada jual beli yang pertama kalau cash saya jual 100 juta rumah ini. Tapi kalau kredit itu 150 juta. Asalkan dia ketika mengambil barang, tanda kesepakatan itu memperjelas apa yang ia beli, maka itu tidak mengapa, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau ketika dia itu pulang umpamanya, itu tidak memperjelas mengambil barang, tapi dia tidak memperjelas apakah dia mengambil kredit apa mengambil kontan cash. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau umpamanya dia itu jelas saya mengambil cash, apalagi tanpa tanda tangan, ya kan? Atau saya mengambil kredit yang 150 juta ditempuh dalam waktu 1 tahun, Pak, tanpa ada persyaratan yang lain.
tanpa ada persyaratan, umpamanya nanti kalau nggak mampu 100 1 tahun 2 tahun maka diambil, itu tidak boleh. Kalau ada seperti itu, tanpa ada itu maka itu diperbolehkan. Yang tidak boleh itu, yang menjadi riba itu kalau dia mensyaratkan, nanti kalau kamu terlambat nanti kamu tambah setiap terlambatnya 100.000, 200.000 dan lain sebagainya. Itu yang tidak boleh. Tapi pada asal hukum kredit itu boleh dan tidak haram. Paham ya? Hukum kredit seperti yang kita jelaskan tadi, jelas ketika dia itu mengambil. Jadi dia penjual mengatakan rumah ini saya jual, kalau cash itu 100 juta, kalau kredit itu adalah 150 juta. Kemudian dia mengambil cash ataupun kredit sebelum dia pergi, maka itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan, pertama, kalau dia pergi mengambil barang persetujuan tanpa menjelaskan sama sekali, menjelaskan apakah dia mengambil yang cash ataupun dia mengambil yang kredit, itu yang tidak boleh. Yang kedua, yang tidak boleh kalau ketika akad itu disyaratkan. Apa yang disyaratkan? Kalau kamu terlambat dalam membayar, maka setiap keterlambatan itu akan dikasih, atau kamu membayar 1.000 atau 100 perak meskipun sedikit, atau di bawah 100 perak umpamanya, meskipun sedikit, sama antara sedikit ataupun banyak, tapi disyaratkan manfaat karena menghutangi tersebut, maka itu tidak diperbolehkan. Kedua, yang berikutnya itu apalagi kalau umpamanya dia tidak mampu membayar dalam tempo yang telah tertentu, 1 tahun nanti diambil umpamanya barangnya, itu yang tidak boleh, itu termasuk riba. Jadi hukum asal dari kredit itu boleh, asalkan jelas. Jelasnya apa? Jelasnya itu dia mengambil yang cash ataupun mengambil yang kredit. Kan sudah tahu dia kalau cash itu harganya sekian, tanpa ada embel-embel yang lain. Kalau kredit itu harganya sekian. Maka ketika dia itu keluar dari majelis akad, tempat akad, sudah ada kejelasan bahwasannya dia itu ngambil yang cash ataupun yang kredit, itu diperbolehkan, bukan termasuk riba. Banyak orang yang berfahaman ya kredit itu riba. Enggak mutlak seperti itu. Enggak langsung dihukumi riba begitu. Yang penting dilihat tadi. Kalau sesuai yang apa kita jelaskan, maka itu diperbolehkan. Paham ya? Itu. Ini adalah riba yang keempat. Kalau kemarin kita jelaskan riba liyad, riba nasa, dan riba fadl, itu karena ada illat dua itu, makanan, macam-macam makanan, kemudian emas ataupun perak. Kemudian yang terakhir ini, yang ribal qard, itu karena ada unsur menghutangi. Karena ada unsur menghutangi, gitu. Kemudian yang berikutnya kita baca terusannya, beberapa macam jual beli yang diharamkan. Pasal diharamkan menjual sesuatu yang belum diterimanya, termasuk perkara yang harus kita ketahui. Jual beli yang diharamkan adalah menjual barang sebelum ia terima. Jadi kayak umpamanya si Umar ini beli baju sebelum ia terima, sebelum ia pegang. Nanti dikatakan terima itu macam-macam. Kalau perkara atau barangnya itu adalah barang yang bisa dipegang, maka bisa diterima itu dengan dipegang, diterima dengan 2 tangan. Kayak seperti baju umpamanya. Kalau kayak seperti mobil, masa diterima dengan tangan, kan enggak. Nah, jadi kalau semisal baju, maka diterima, digenggam oleh seseorang tersebut. Maka sebelum dia genggam,
sebelum ia terima, maka haram hukumnya menjual kembali. Ini yang tidak boleh. Kalau dia beli barangnya tersebut, kemudian belum nyampe dan tidak dijual tidak dijual lagi, itu boleh. Yang kita bahas ini, seandainya dia jual lagi sebelum ia terima barangnya tadi. Paham ya? Jadi belum diterima barangnya, seandainya barang tersebut adalah barang yang bisa dipegang, maka sebelum dipegang, atau barang tersebut adalah barang yang semisal mobil. Maka kalau semisal mobil itu dikatakan bisa diterima kalau sudah berpindah dari tempat orang yang menjual. Bisa nanti umpamanya showroom ya showroom. Kalau masih di showroom itu namanya belum diterima. Artinya apa? Bisa dikatakan diterima dan bisa dijual lagi. Ya diambil dulu, diambil kuncinya, kemudian habis itu dikeluarkan dulu, kemudian habis itu setelah itu nanti akad dengan orang yang mau membeli apa yang ia beli. Jadi umpamanya dia itu karena orangnya kaya gitu, beli mobil Mercedes Benz atau Ferrari ya gitu kan. Nggak tahu itu yang mana, yang penting yang penting kata orang itu mahal begitu. Kemudian apa? Kemudian dia itu ketika beli dia pasang di status, saya beli mobil ini. Padahal masih di showroom. Kemudian banyak orang yang ngechat ke dia, udah saya beli, udah. Kan belum diambil dia. Harganya tadi umpamanya dia itu membelinya 1 miliar, karena ada orang tertarik begitu kan. Jadi 1 miliar 200 juta. Udah ambil keuntungan 200 juta. Lah, sebelum dia itu diterima karena diterimanya semisal mobil itu adalah memindah dari tempat penjualnya, maka dia haram hukumnya untuk menjual lagi. Nah, caranya bagaimana? Caranya diambil kuncinya, kemudian dia pindah dari tempat penjual. Bisa di parkiran temannya bisa, atau dibawa pulang dulu, kemudian dia jual lagi. Begitu. Nah, jadi begitu. Kemudian kalau semisal rumah, bagaimana bisa dikatakan diterima? Maka dikosongkan barang-barangnya itu, barang-barang rumah itu dikosongkan dari barang-barang penjual. Jadi barang penjual itu semuanya dikosongkan dari itu, kemudian menyerahkan kunci, maka itu dikatakan menerima. Artinya kalau belum seperti ini, masih banyak barang-barang penjual di situ umpamanya, kemudian dijual lagi, belum menyerahkan surat-surat, belum menyerahkan kunci, maka itu dinamakan belum menerima. Maka untuk menjual lagi, maka tidak boleh, hukumnya haram. Paham ya? Jadi dikatakan menerima itu tergantung apakah barang tersebut itu bisa dipegang. Kalau bisa dipegang, semisal baju, maka harus dipegang, dipegang, kemudian baru bisa jual lagi. Atau kalau sesuatu tersebut semisal mobil, maka dikeluarkan dari tempat orang yang menjual dengan menyerahkan kunci umpamanya. Atau semisal rumah, maka rumah tersebut dikosongkan dari barang-barang penjual. Begitu. Kemudian yang berikutnya adalah diharamkan menjual daging dengan binatang. Menjual daging dengan binatang, baik binatang yang halal dimakan ataupun yang tidak halal dimakan. Jadi tidak boleh menjual daging dengan binatang. Tidak boleh.
Kenapa? Karena itu ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun di sini memang khilaf para ulama, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Termasuknya itu adalah menjual atau membelikan ikan, semisal ikan itu dengan kiloan. Kenapa tidak boleh tadi? Karena pertama, binatang tadi itu kan berarti masuk pada kotoran yang ada pada binatang itu kejual juga. Kenapa tidak boleh? Karena kotoran-kotoran yang ada pada binatang itu kejual juga. Kan kita salah satu daripada syarat untuk menjual beli itu kan barangnya harus suci, ya kan? Maka kalau seseorang tersebut akadnya jual beli, sedangkan barangnya itu adalah perkara yang najis, itu tidak boleh, tidak sah. Makanya di sini tidak boleh menjual barter antara daging dengan binatang. Termasuknya itu adalah kalau seseorang tersebut itu menjual belikan ikan dengan kiloan. Jadi kalau umpamanya ada seseorang ini saya jual ikan ini 1 kilo 100.000 umpamanya. Ya udah saya beli 1 kilo itu dengan 100.000, itu tidak boleh. Kenapa? Karena ada kotoran-kotoran yang ada pada hewan yang terjual belikan juga, begitu. Tapi kalau sekedar hanya mengetahui perkiraan, itu ya nggak apa-apa. Seperti umpamanya saya jual ikan ini 1 kilo 200.000. Ya udah saya beli tanpa saya itu tidak membeli per kiloan. Yang penting berapa kamu mau, umpamanya 100.000, tanpa ada hitung-hitung kiloan, ya udah saya beli seperti itu. Meskipun dari pihak penjual umpamanya mengatakan seperti itu, saya jual ikan ini 1 kilo 100.000. Kemudian dia mengatakan ya udah saya beli tanpa menghitung per kiloannya 100.000. Yang penting kamu mau berapa, 100.000 saya beli dengan 100.000, begitu. Itu diperbolehkan. Itu kan kalau kita teliti itu kan karena faktor ucapan, ya kan? Ya enggak? Hasilnya sama yang iya. Makanya kan dalam mazhab Syafi'i ucapan itu sangat diperhitungkan. Makanya kemarin kenapa antara kalau kita katakan kasar-kasaran, apa salah satu perbedaan orang yang menikah dengan orang yang berzina? Itu salah satunya kan dari ucapan doang. Iya enggak? Salah satunya kan begitu. Makanya kan Nabi SAW bersabda, innamal bai'u bittaradi. Jadi jual beli itu dengan saling rela. Saling rela itu kalau mazhab Syafi'i itu bisa diketahui dengan ucapan. Saya beli 100.000, ya sepakat saya jual 100.000. Kan itu seperti itu kan. Kalau mazhab Maliki kan bisa dengan saling tukar barang, meskipun tanpa mengucap saya jual atau beli. Karena konteksnya itu berangkat dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena namanya rela itu kan dari hati, ya enggak? Dari hati. Orang tidak tahu kerelaan seseorang itu kecuali dengan zahirnya. Makanya Syafi'iyah mengatakan harus ada namanya ucapan. Bisa diketahui kerelaan seseorang itu kalau menurut Syafi'iyah itu dengan ucapan. Karena kalau tidak pakai ucapan itu kan ya gimana kan, orang makan di warteg biasanya 15.000 jadi 100.000 umpamanya. Nanti malah yang jadi rasanya bukan rasa soto, rasa nggak enak. Karena apa? Karena tidak mengucap dulu berapa umpamanya, atau paling tidak kan tahu harganya, begitu. Itu makanya. Jadi karena ucapan seperti jual kiloan tadi itu tidak diperbolehkan, karena kalau yang dihitung itu adalah kiloan atau takaran. Kenapa? Karena kotoran-kotoran yang ada pada hewan tersebut itu ikut terjual. Padahal syarat daripada jual beli barangnya itu harus suci. Ya. Kemudian
menjual hutang dengan hutang. Nah, ini misalnya seseorang memesan akad salam kepada orang lain dengan 1 dinar untuk 1 sok gandum yang ditunda penyerahan gandum tersebut ke tempo yang tertentu. Kemudian ia menjual gandum tersebut kepada orang lain dengan 1 dinar yang muajjal, artinya tempo tidak kontan, ditunda penyerahannya ke tempo tertentu. Jadi ada seseorang itu pesan, saya pesan beli barang ke kamu, apa, beras yang paling bagus, tapi belum panen. Pesan berarti kan nggak kontan, iya nggak? Kemudian apa? Diberikannya barangnya tadi berupa beras itu pada waktu tertentu, pada 1 bulan, setelah 1 bulan panen. Kemudian setelah itu si orang yang membeli tadi membeli dengan hutang karena akadnya pesan, tidak bayar kontan. Kemudian barangnya tadi, barang berasnya tadi itu juga membayarnya itu tidak langsung diberikan. Kemudian dijual lagi atau ada yang membeli lagi, kemudian membayarnya pun dengan hutang, membayarnya pun tidak cash, ditentukan pada bulan-bulan tertentu. Maka itu namanya hutang, menjual hutang dibayar dengan hutang. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh karena berdasarkan hadis Nabi SAW. Jadi tidak boleh menjual hutang dengan membeli hutang. Jadi contohnya seperti itu. Jadi menjual hutang, menjual barang, membayarnya pun hutang, menyerahkan barangnya juga tidak langsung. Kemudian ada orang yang membeli, orang yang kedua membeli barang yang ia beli tadi dari orang yang pertama, membelinya pun, membayarnya pun untuk yang kedua ini, pembeli yang kedua itu juga tidak kontan, maka itu hukumnya haram. Jadi tidak boleh. Berbeda kalau umpamanya begini, berbeda kalau hiwalah. Jadi hiwalah itu kayak seperti umpamanya dilingkarkan. Kayak umpamanya si Zaid punya hutang, kemudian karena contoh dari jual hutang kemudian dibayar hutang ini macam-macam. Salah satunya contohnya ini yang boleh itu adalah ini. Kayak umpamanya si Zaid punya hutang 500.000 kepada siapa? Kepada si Bakar. Nah, kemudian si Zaid punya atau memberikan hutang lah. Yang menghutang itu adalah si Zaid. Si Bakar ini yang hutang kepada si Zaid. Kemudian Bakar ini juga itu menghutangi kepada si Umar. Jadi Umar itu hutang kepada si Bakar. Kemudian dilingkarkan itu seperti begini umpamanya, yang tadinya itu Bakar punya hutang dengan si Zaid, kemudian disuruh mengambilnya ke si Umar, mengambilnya kepada si Umar. Jadi contohnya begini, mana si itunya? Jadi Bakar ini hutang dengan si Zaid itu 500.000, ya kan? Kemudian Umar itu hutang dengan si Bakar. Bakar berapa? 500.000 juga. Nah, seharusnya si Bakar yang hutang kepada si Zaid
itu kan menagihnya Zaid itu kepada si Bakar. Karena yang hutang kepada si Zaid itu adalah Bakar. Lah, dia alihkan ke Umar. Paham nggak? Karena apa? Umar ini hutang kepada si Bakar. Dialihkan ke si Umar. Maka yang seperti ini boleh. Asalkan apa? Orang yang ini itu mau. Oh, si Zaid ini mau. Asalkan si Zaid itu mau. Kemudian yang berikutnya, nominalnya itu sama. Nominalnya itu sama, 500.000 dengan 500.000. Kalau 600.000 tidak boleh. Harus dikembalikan yang 100.000. Jadi ini yang diperbolehkan. Namanya jual beli itu kan kayak seperti barter, tukar barang. Kayak seperti ini juga namanya jual beli, hutang dengan hutang. Tapi ini yang diperbolehkan, yaitu dengan syarat si Zaid itu rela mau, kemudian nominalnya itu sama. Kalau si Umar nggak jadi masalah mau atau tidak. Paham nggak? Iya, begitu. Jadi seperti ini diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya adalah yang diharamkan itu adalah bai'ul fuduli. Yaitu apa? Seorang menjual sesuatu yang bukan miliknya dan tidak ada wilayah pelimpahan kewenangan terhadapnya. Menjual barang yang bukan miliknya. Tuh, di di mobil yang diparkir itu saya jual ke kamu murah aja. Berapa yang asalnya 100 juta udah 25 juta aja. Bukan milik dia. Bukan milik dia, tidak boleh. Contohnya kalau apa Ustadz, apa bisa sih? Mungkin aja. Seperti apa? Seperti umpamanya ada orang punya toko menjual barang-barang elektronik dan lain sebagainya. Kemudian apa? Kemudian ada saudaranya datang ke toko tersebut. Pemiliknya, saudaranya sendiri itu lagi di dapur. Karena merasa dia itu adalah saudaranya, ada orang yang jual, ada orang yang membeli. Orang yang memiliki tadi yang ada di dapur tidak melimpahkan wewenang, artinya tidak memasrahkan. Kalau ada orang yang beli, nanti layani ya. Nggak ada seperti itu, nggak ada pelimpahan sebagai status wakil. Hanya tali persaudaraan aja, begitu. Bukan pemiliknya dia. Saudaranya itu bukan pemiliknya, tiba-tiba datang berkunjung. Karena orang saudaranya tadi sibuk di dapur, akhirnya apa? Ada yang membeli, langsung ia yang menjualnya. Nggak ada pelimpahan itu maksudnya nanti kalau ada orang yang datang membeli nanti layanin ya, jual ya. Nggak ada seperti itu. Itu berarti bai'ul fuduli. Artinya apa? Haram, tidak sah. Menjual barang yang bukan miliknya dan tidak ada status pelimpahan kepada dia. Paham nggak ya? Iya, seperti itu nggak boleh. Ada toko karena mentang-mentang dia adalah saudaranya, kemudian apa? Dia tapi kalau kita yang membeli, nggak usah tanya kamu yang pemiliknya apa enggak, mempersulit kita nanti. Yang penting kita menyangka bahwasanya dia adalah pemiliknya, udah beres. Jangan kamu pemiliknya kan. Udah, itu caranya. Kalau fikih kan seperti itu. Jangan mempersulit kita, jangan juga terlalu longgar. Artinya kalau ada seperti ini, ya udah kita beli kepada seseorang yang kita menganggap bahwasanya dia adalah penjualnya. Tapi seandainya kita datang kepada seseorang yang seseorang itu punya toko, kita tidak boleh sebelum kita umpamanya ngomong kepada pemiliknya, Dek ataupun Kak, saya jualkan ya barang ini. Iya, nggak apa-apa. Iya, udah, itu berarti dia statusnya adalah wakil. Kalau wakil ya berarti harus menjaga. Nanti kalau statusnya jadi wakil berarti harus
tahu cara-cara orang jadi wakil. Salah satu dari statusnya itu jadi wakil adalah tidak boleh seseorang itu menjual kemudian apa? Dia mengambil manfaat, dia mengambil keuntungan sendiri. Tidak boleh. Wakil tidak boleh, itu haram hukumnya. Tidak boleh lah karena kakak saya itu nggak ada, pergi 1 bulan gitu ke luar Jawa, saya dipasrahin untuk menjual barang-barang dagangannya. Statusnya adalah wakil. Salah satu cara yang harus diketahui adalah seorang wakil itu tidak boleh bagi dia untuk mengambil keuntungan sendiri, tidak sesuai dengan apa yang diwakilkan kepadanya. Nah, itu tidak boleh. Nah, kalau itu adalah statusnya adalah wakil, itu contohnya. Jadi menjual barang yang bukan miliknya, bukan juga ada status kewenangan yang ia terima, pelimpahan wewenang kepada dia, menjadi wakil umpamanya seperti itu tidak boleh. Ya, jadi tidak boleh seseorang umpamanya ada mobil lagi jalan atau motor diparkirkan di suatu tempat umpamanya, kan banyak seperti itu kan. Ada seseorang yang biasanya tentang masalah tanah. Sekarang kan banyak orang yang tidak memilikinya tapi mengaku memilikinya, menjual. Kemudian setelah dijual, setelah dibayar, ada orang yang memilikinya yang mendatanginya. Oh, ini bukan milik dia ini. Meskipun mungkin sekilas ada surat-suratnya, tapi bukan yang memilikinya, kan begitu kan? Seperti itu. Itu harus diperjelas lagi. Jadi tidak boleh menjual sesuatu yang sesuatu itu bukan miliknya. Banyak seperti itu, terutama tentang tanah ataupun tentang rumah, kontrakan dan lain sebagainya.